Shalom saudaraku. Ya, kali ini saya akan melanjutkan masih menanggapi tentang statement daripada Pak Ahok yang mengatakan bahwa Paulus itu pernah menikah dan bercerai. Bahkan beliau juga mengatakan bahwa Yesus kalau hidup sampai 40 tahun, Yesus juga pasti akan menikah. Dan video ini atau tanggapan ini saya tujukan kepada Pak Ahok dan juga Pak Esra Soru, karena mereka sama-sama setuju bahwa Rasul Paulus itu pernah menikah dan bercerai. Nah, saya akan melanjutkan menanggapi yang kedua, yaitu tentang kemungkinan Yesus bisa menikah kalau dia mencapai umur 40 tahun. Apakah benar statement itu atau tidak? Saya akan bagikan pada kesempatan ini. Dan dalam kesempatan ini saya akan menanggapi khusus ada satu statement daripada PS Rasoro yang akan saya tunjukkan videonya. Tapi menurut saya, kalau istrinya meninggal, itu bukan sesuatu yang memalukan. Sehingga Paulus aneh sekali bahwa tidak pernah ada satu keterangan apapun tentang latar belakang Paulus tentang istrinya. Kalau itu memang meninggal, apa salahnya itu dibicarakan? Tetapi kemungkinan bahwa dia dicerai, sehingga itu menjadi semacam aib. Walaupun dicerai, Paulus tidak mau menceritakan itu untuk menjelekkan istrinya. Dan inilah juga yang kemungkinan ini dihubungkan dengan kata-kata Paulus bahwa apabila terjadi suami istri menikah, satu beriman, dua-duanya tidak beriman, satunya tahu-tahu beriman, maka jangan. Yang beriman itu, yang percaya itu, jangan menceraikan pasangan yang tidak percaya. Kecuali yang tidak percaya itu mau ceraikan, apa boleh buat? Karena suami yang tidak beriman dikuduskan oleh istri yang beriman. Dan sebaliknya juga demikian. Karena itulah maka demi tidak menjelekkan istrinya, Paulus sama sekali tidak pernah mau membicarakan istrinya. Pada kesempatan lalu saya juga sudah pada waktu itu di endingnya, saya juga menjelaskan tentang permulaan pertobatannya, di mana 3 hari dia buta. Ya, kemudian ditumpangkan tangan oleh Ananias, bisa melihat, kemudian dia masih stay di Damsyik atau Damaskus beberapa hari, ya, dan pada beberapa hari itu tidak ada satu kunjungan pun sebagai normalnya seorang yang beristri untuk mengetahui kondisi daripada suaminya apa yang telah terjadi. Kemudian bahkan Paulus juga langsung pelayanan dan menuju ke tanah Arab 3 tahun kemudian baru kembali ke Yerusalem. Kalau dia seorang suami, itu suami yang menurut saya tidak patut kita contoh. Bagaimana dia bisa melayani dengan jangka waktu yang begitu lama dan tidak ada komunikasi atau hubungan sama sekali dengan istrinya, sebagaimana layaknya satu keluarga hubungan suami dan istri, saudaraku, ya. Haleluya. Nah, saya ingin tambahkan beberapa fakta untuk mendukung bahwa Paulus itu tidak menikah, melanjutkan dari apa yang sudah saya bahas waktu lalu, saudaraku. Ya, jadi saya coba membandingkan dengan Yesus, ya, yang punya keluarga dalam arti punya ayah jasmani, Yusuf, dan juga Maria. Dan Yesus juga punya saudara laki-laki dan saudara perempuan, ya, karena setelah Yesus lahir, Yusuf dan Maria melanjutkan pernikahannya dan lahir, ya, anak laki-laki dan perempuan yang menjadi saudara-saudara secara daging daripada Yesus, ya. Nah, dalam catatan Markus, ya, pasal 3 ayat 20, di situ dikatakan bahwa, ya, kemudian Yesus masuk ke sebuah rumah, maka datanglah orang banyak berkerumun pula sehingga makan pun mereka tidak dapat. 21. Waktu kaum keluarganya mendengar hal itu, mereka datang hendak mengambil dia. Sebab kata mereka, ia tidak waras lagi. Jadi waktu itu beredar isu bahwa Yesus itu saking mungkin melayaninya begitu luar biasa sehingga dianggap tidak waras lagi. Nah, waktu mendengar kabar itu,
reaksi normal daripada saudara-saudaranya, keluarganya itu langsung menyusul, ya, dikatakan bahwa mereka datang untuk mengambil dia, hendak mengambil dia karena mendengar kabar bahwa dia tidak waras lagi. Ya, saudaraku. Jadi menurut saya yang sewajarnya, lumrahnya kalau seseorang itu punya keluarga, ya, punya istri, punya anak, punya ayah dan ibu, walaupun dia seorang hamba Tuhan yang luar biasa, rasul yang luar biasa, bahkan ini adalah Yesus anak Allah, pun masih ada keluarga yang datang mengunjungi di saat-saat hal-hal yang tanda kutip buruk, ya, terjadi pada mereka. Bahkan kalau kita perhatikan kisah Yesus itu, ya, Maria ikut sampai proses penyaliban. Ya, itu salah satu realita fakta bahwa punya keluarga itu, ya, lumrah hal itu bisa terjadi. Tapi sama sekali itu tidak terdapat pada Paulus yang buta 3 hari. Ya, sesuatu yang tanda kutip buruk terjadi pada dia dan istri tidak tahu sama sekali, tidak ada kisahnya sama sekali, saudaraku, ya. Kemudian Matius pasal 12. Ketika Yesus masih berbicara dengan orang banyak itu, ya, ibu dan saudara-saudaranya berdiri di luar dan berusaha menemui dia. Wah, luar biasa. Maka seorang berkata kepadanya, "Lihatlah, ibumu dan saudara-saudaramu ada di luar dan berusaha menemui engkau." Jadi dalam pelayanan yang normal pun itu ada niat baik daripada ibu dan saudara-saudaranya, ya, mengunjungi anaknya, seperti apa pelayanannya, saudaraku, ya. Walaupun kemudian Yesus memakai momen itu untuk menjelaskan bahwa siapapun yang melakukan firman Tuhan, dialah saudaraku laki-laki, saudaraku perempuan, dan juga ibuku, ya, saudaraku. Ya, jadi menurut saya ini hal yang normal, ini terjadi pada Yesus, ya, Tuhan kita, juru selamat, yang waktu di bumi punya keluarga dan reaksi yang normal waktu mendengar sesuatu yang tanda kutip dikatakan tidak waras, mereka langsung bereaksi datang mau menjemput. Ya, begitu juga sekali-sekali mereka datang menyusul Yesus yang sedang melayani dengan luar biasa. Tidak demikian dengan Paulus yang katanya pernah menikah. Di mana istrinya itu? Tidak pernah satu kali pun tercatat. Dan fakta-fakta atau kutipan-kutipan yang diambil oleh Pak Esra itu pun adalah kutipan-kutipan daripada tokoh-tokoh, penafsir-penafsir yang sebenarnya juga mereka tidak langsung hidup pada momen Yesus melayani, ya, sampai pada masa Paulus, saudaraku, ya. Sebenarnya kita harus lebih percaya kepada Alkitab karena yang menulis kisah para rasul itu adalah Lukas yang hadir dalam pelayanan Yesus sampai kepada masa Rasul Paulus, ya, saudaraku. Ini penting untuk kita ketahui bersama, ya. Kemudian fakta berikutnya, saudaraku, ya. Jadi setelah 3 tahun melayani langsung daripada peristiwa pertobatannya itu ke tanah Arab, baru pulang ke Yerusalem itu 3 tahun kemudian, ya. Nah, saya penasaran ketika tiba di Yerusalem itu siapa ya pertama kali yang dikunjungi, atau apakah ada momen di situ mengisahkan dia ada ke rumahnya kah, bertemu dengan istrinya sebagaimana layaknya seorang suami dan istri hubungan keluarga, saudaraku. Dan saya tidak temui, ya. Saya bacakan kepada kita Kisah Para Rasul 21. Sesudah beberapa hari lamanya tinggal di Kaisarea, ini tulisan Lukas, ya, Kisah Para Rasul, ya. Berkemaslah kami artinya Lukas juga di situ, lalu berangkat ke Yerusalem, ya. Jadi ini perjalanan menuju ke Yerusalem. Bersama-sama dengan kami turut juga beberapa murid dari Kaisarea. Mereka membawa kami ke rumah seorang yang bernama Manason, ya. Ia dari Siprus dan sudah lama menjadi murid. Kami akan menumpang di rumahnya, ya. Ketika kami tiba di Yerusalem, semua saudara menyambut kami dengan suka hati. Ini saudara seiman, ya, bukan saudara dalam arti saudara sedaging keluarga, ya, karena di situ ada Lukas, ya. Ayat 18. Pada keesokan harinya, jadi sampai malam itu nginap disambut oleh saudara-saudara, langsung keesokan harinya pergilah Paulus bersama-sama dengan kami, ada Lukas di dalamnya,
mengunjungi Yakobus. Semua penatua telah hadir di situ. Jadi tidak ada catatan bahwa begitu sampai di Yerusalem, pulang ke rumahnya dulu, ketemu istri, anak. Kalau memang bercerai ya mungkin perlu juga diluruskan, diurus baik-baik ya begitu ya. Ini tidak ada. Ya, sepulangnya dari pelayanan setelah 3 tahun pergi melayani di sana, pulang langsung disambut oleh saudara seiman, ya. Kemudian bertemu dengan Yakobus. Nah, setelah pertemuan dengan Yakobus dan para penatua di situ, saudaraku, ya mereka menyarankan Paulus ini untuk mentahirkan diri karena telah beredar kabar bahwa Paulus itu di daerah luar Yerusalem itu sudah menginjili orang-orang dan mengajarkan orang-orang untuk meninggalkan kitab Taurat. Ya, jadi antisipasi jangan sampai orang Yahudi di Yerusalem dengar kabar dia pulang, dia akan diamukin, saudaraku. Maka dia disarankan untuk mentahirkan diri bersama beberapa orang yang bernajar, mencukur rambutnya, lalu mengasingkan diri atau menenangkan diri dalam bait Allah sampai lewat 7 hari ya. Saya bacakan lanjut ayat 23. Sebab itu lakukanlah apa yang kami katakan. Di antara kami ada 4 orang yang bernazar. Bawalah mereka bersama-sama dengan engkau, lakukanlah pentahiran dirimu bersama-sama dengan mereka, dan tanggunglah biaya mereka sehingga mereka dapat mencukurkan rambutnya. Ya, maka semua orang akan tahu bahwa segala kabar yang mereka dengar tentang engkau sama sekali tidak benar, melainkan engkau tetap memelihara hukum Taurat. Ini saran daripada Yakobus dan para penatua pada waktu itu, artinya murid-murid yang lain, Petrus, Yohanes, ya. Kemudian pada hari berikutnya, hari ketiga, Paulus membawa orang-orang itu serta dengan dia, dan ia mentahirkan diri selama 7 hari. Ya, saudaraku. Jadi sudah dari hari pertama sampai hari ketiga tidak ada informasi di situ bahwa dia pulang ke rumah mengurus katakanlah perceraiannya, berjumpa dengan istri sebagaimana layaknya seorang suami terhadap istri sebuah rumah tangga. Tidak ada catatan sama sekali, dan menurut saya ini lebih layak dipercayai karena ini catatan Lukas yang hadir langsung pada momen itu. Dan ini bukan penafsiran, tetapi peristiwa nyata sejarah yang terjadi pada waktu itu. Ya, saudaraku. Oke, kemudian ya, berikutnya dari kisah ini, maka terjadilah keributan ya karena orang-orang akhirnya tahu bahwa Paulus sudah di Yerusalem. Orang-orang Yahudi yang dulu tahu bahwa Paulus itu beragama Yahudi sekarang sudah percaya kepada Yesus, sekarang lagi di bait Allah, ya mereka mengatakan bahwa ini dia datang untuk menajiskan bait Allah. Maka terjadi keributan. Ya, kan orang Yahudi menghasut orang-orang Yahudi yang ada di Yerusalem, menganggap Paulus menajiskan bait Allah. Mereka memukuli dia sampai datang pada prajurit untuk menenangkan situasi pada waktu itu. Bahkan keributan ini berlanjut sampai ke mahkamah agama. Dari hari pertama sampai besoknya ketemu Yakobus, saudaraku, kemudian mentahirkan diri 7 hari, langsung terjadi keributan berurusan dengan mahkamah agama. Tidak ada 1 hari pun menceritakan dia pulang ke rumah, ya bertemu dengan rumah tangganya, mengurus perceraiannya. Tidak ada 1 catatan pun. Dan ini adalah catatan Lukas, penulis kisah para rasul, yang lebih layak untuk dipercaya daripada para penafsir yang dikutip oleh Pak Esra Soru. Ya. Menurut Pak Esra Soru dikatakan bahwa kenapa Paulus tidak menceritakan hal itu? Karena itu adalah aib. Ya, jadi Paulus mencoba untuk menutupinya karena tidak ingin menjelekkan istrinya yang menceraikan dia. Ya, saudaraku. Ini pandangan dari Pak Esra Soru yang saya secara pribadi sangat-sangat tidak setuju, ya, saudaraku. Nah, kalau kita anggap itu benar, saudaraku, aib dan tidak layak untuk diceritakan, dia tidak ingin menjelekkan istrinya, saudaraku. Nah, saudaraku, aib apa? Di dalam Alkitab ini aib apa daripada tokoh-tokoh Alkitab yang tidak dicatat?
saudaraku. Alkitab ini adalah Alkitab yang paling jujur. Kitab suci kita ini suci karena jujur apa adanya. Kitab suci kita itu jujur bukan karena dibersihkan tiap hari, dibersihkan debunya, dijaga, diletakkan di tempat yang khusus, maka dia suci, saudaraku. Kitab suci kita itu dianggap suci karena kejujurannya apa adanya, mencatat kehidupan daripada tokoh-tokoh apa adanya. Makanya tadi saya katakan, aib apa sih dari tokoh-tokoh Alkitab itu yang tidak dicatat? Ya, saudaraku. Ya. Mulai dari kisah Nuh tidur dengan anak-anak perempuannya, apakah itu bukan sebuah aib dan ditulis di Alkitab? Abraham yang mengambil Hagar atas saran Sarah istrinya, apakah itu juga bukan aib? Ya. Rahab seorang pelacur yang ternyata termasuk dalam nenek moyang silsilah Yesus. Simpson dan Delila. Daud yang berzina dengan Batseba. Istri Daud yang menertawakan Daud saat Daud memuji Tuhan menari-nari sampai menanggalkan pakaiannya. Salomo dengan istri 700, gundik 300, 1000 totalnya. Apakah itu bukan aib yang memalukan? Seburuk apa aib Paulus melebihi aib-aib di perjanjian lama itu, sehingga harus disembunyikan, ditutup begitu rapat? I don't believe it. Saya sangat-sangat tidak percaya. Ya, jadi ini menurut saya perlu diekspos, saudaraku, ya, supaya masyarakat yang menonton ini bisa diluruskan pikirannya. Kita back to Bible aja lah. Ya, kita kembali kepada Alkitab yang otentik. Catatan paling otentik adalah Alkitab. Alkitab itu bukan hanya kitab suci, tapi dia sekaligus referensi sejarah. Catatan sejarah itu tidak mungkin berbohong. Lukas tidak mungkin berbohong. Lukas itu adalah, boleh dibilang, pencatat biografi. Ya, pencatat biografi itu biasanya objektif. Karena dia tidak ada kepentingan. Oke, mungkin Paulus menutupi. Saya yakin Lukas tidak mungkin, karena dia mencatat, dia berada di luar mengamati dan mencatat. Tidak mungkin ada yang dilewatkan atau ada yang ditutupi hanya karena itu aib, tidak ingin menjelekkan istri daripada Paulus. Ya, saudaraku. Jadi ini perlu menjadi catatan kita, informasi dan juga kebenaran yang perlu kita ketahui supaya kita tidak berprasangka atau mengikuti statement-statement yang diucapkan oleh Pak Ahok dan juga Pak Esra Soro yang sama-sama setuju bahwa Paulus pernah menikah dan bercerai. Ya, mudah-mudahan ini cukup membantu ya untuk kita kembali ke Alkitab bahwa Paulus tidak pernah menikah apalagi bercerai. Ya, saudaraku. Nah, kali ini saya ingin lanjutkan ke statement yang berikut bahwa Yesus kalau sampai kepada usia 40, Yesus pasti menikah. Karena itu adalah adat istiadat orang Yahudi. Wah, ini harus dijelaskan, saudaraku. Ya, harus diluruskan, saudaraku. Yang pertama, saya ingin bagikan pada kita bahwa itu tidak mungkin terjadi bahwa kalaupun Yesus sampai usia 40, Yesus akan menikah. Itu tidak mungkin. Kenapa? Karena yang pertama, Yesus itu adalah Allah yang menjadi manusia. Ya, Yohanes 1 ayat 1, di situ dikatakan, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ya, jadi di sini ada Allah, ada firman. Ya, ini mengutip daripada Kejadian 1, di situ sudah ada tersirat Tritunggal. Ya, di situ dikatakan bahwa pada mulanya Allah menjadikan langit dan bumi. Jadi sudah ada Allah. Ya, bumi belum berbentuk, kosong, hampa, gelap. Roh Allah melayang-layang di atasnya, sudah ada roh Allah. Lalu yang ketiga, berfirmanlah Allah, jadilah terang, maka terang itu jadi. Jadi sudah ada Allah, roh Allah dan juga firman Allah. Kemudian tadi di Yohanes 1 ayat 1 mengatakan bahwa pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, firman itu adalah Allah. Jadi firman itu adalah Allah.
Ya, kemudian di ayat 14 dikatakan firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Jadi firman yang adalah Allah itu kemudian menjadi manusia karena ada misi penebusan. Saudaraku, ya, jadi Yesus adalah firman yang menciptakan dunia itu Yesus. Yesus adalah Allah yang menjadi manusia. Ini harus dipahami. Ya. Nah, ketika Allah menjadi manusia, dia tidak kehilangan keilahiannya atau kealahannya. Dia lahir dari rahim seorang manusia, perempuan, Maria, tetapi benihnya bukan dari seorang laki-laki, melainkan benihnya daripada Roh Kudus. Jadi di dalam Yesus itu ada keilahian sekaligus kemanusiaan. Allah 100%, manusia 100%. Ya, bukti bahwa dia adalah Allah adalah dia membuat mujizat, tidak berdosa, mengampuni dosa, mengusir setan, bangkit dari antara orang mati. Itu adalah sisi keilahiannya, termasuk tidak mungkin menikah. Ya, sedangkan sisi kemanusiaannya itu adalah lapar, haus, makan, lelah, dan lain sebagainya. Ya, ya, tidak mungkin Allah menjadi manusia lalu menikah. Siapa istri Allah kalau begitu, ya? Nah, ini perlu diketahui, ya. Allah, ya, menjadi manusia dalam Yesus tidak mungkin menikah. Kalau menikah berarti Allah menikah. Siapa yang layak jadi istri Allah? Impossible, ya. Berikut, saudaraku, ya. Kenapa juga harus mati pada usia 33,5 tahun? Kenapa tidak sebelumnya atau lewat 40 biar menikah, ya, seperti kata Pak Ahok, ya, walaupun itu tidak sepenuhnya benar, ya. Ya, jadi Yesus mati pada usia 33,5 tahun bukan untuk menghindari kemungkinan menikah. Ya. Kenapa? Karena pada usia 30 tahun baru Yesus itu boleh melayani. Ya, persyaratan. Jadi usia 12 tahun sampai 20 ditambah 20 sampai 30 itu Yesus ibarat sekarang itu sekolah teologia, sekolah keagamaan khusus. Ya, karena tentu Maria sudah tahu, sudah dikasih tahu oleh Allah bahwa anak ini akan menjadi juru selamat seperti pada pesan waktu dia dikandung, sehingga dia itu dimasukkan ke sekolah keagamaan yang ada di di orang Yahudi pada waktu itu sampai usia 20, kemudian dia melanjutkan lagi, ya, supaya dia bisa melayani, itu dilanjutkan lagi dari usia 20 sampai 30 untuk menjadi rabi, guru, pengajar. Makanya Yesus bisa melayani dalam bait Allah. Tidak semua orang boleh melayani di bait Allah. Harus orang-orang yang sudah melewati proses itu. Orang-orang Farisi juga walaupun mereka tidak setuju dengan statement-statement Yesus, mereka tidak ada segannya juga karena Yesus ini bukan orang masyarakat awam biasa. Dia terdidik dalam hal-hal agama. Saudaraku, ya. Jadi makanya dia baru bisa melayani pada usia 30, dibaptis, Roh Kudus turun ke atas dia, kemudian dia mulai pelayanannya. Ya, oke. Kemudian apa misi pelayanannya? Ya, untuk menjadi penebus bagi manusia, dia kemudian mencari murid-murid karena dia tahu bahwa waktunya di bumi tidak lama, harus ada yang menerima estafet untuk melanjutkan misi itu, ya. Yesus juga mengajar, membuat mujizat, menyembuhkan orang sakit, mengusir setan, dan itu dilakukan lebih sering di depan murid-muridnya untuk melatih, mengajar mereka, memperlengkapi mereka untuk kemudian nanti mereka akan melakukan hal yang serupa ketika Yesus tidak ada lagi, karena masa hidup Yesus itu memang singkat. Misinya itu singkat, saudaraku. Ya, kemudian ya, Yesus sudah memberitahukan kepada murid-muridnya jauh-jauh hari tentang kematiannya. Ya, sudah diberitahukan dalam Matius pasal 16 ayat 21. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga.
Ya, kemudian selanjutnya Petrus berkata bahwa sekali-kali itu tidak akan pernah terjadi. Jadi Yesus sudah kasih tahu bahwa saya akan ditangkap, mati, dan itu harus di Yerusalem. Tempatnya pun sudah ditunjukkan bahwa itu kejadiannya akan terjadi di Yerusalem, ya saudaraku. Jadi tidak di semua tempat. Kemudian Matius pasal 17 ayat 22. Pada waktu Yesus dan murid-muridnya bersama-sama di Galilea, ia berkata kepada mereka, Anak Manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia dan mereka akan membunuh dia, dan pada hari ketiga akan dibangkitkan. Maka hati murid-muridnya itu pun sedih sekali, ya. Jadi cara kematiannya pun sudah diberitahukan, kebangkitannya pun sudah diberitakan jauh-jauh hari sebelum peristiwa itu terjadi. Jadi bukan serta-merta terjadi 33,5 tahun hanya sekedar untuk menghindari usia 40 supaya jangan menikah. Ya saudaraku. Ya, bahkan kalau memang ada niat atau tujuan ke dunia ini untuk menikah, pasti Yesus juga kasih tahu bahwa nanti di usia sekian saya menikah, atau sebelum saya mati, atau sebelum saya pulang ke surga, saya akan menikah. Harusnya juga dikasih tahu sebagai bagian dari agenda misi di bumi ini. Tapi yang diberitahukan adalah ending daripada hidupnya. Cara matinya, tempatnya di mana di Yerusalem, dan juga kebangkitannya, saudaraku, sudah diberitahukan. Harusnya kalau ada rencana menikah, saya yakin juga itu pasti diberitahukan, tapi itu tidak mungkin terjadi, saudaraku, ya. Kemudian bahkan kapan matinya itu sudah direncanakan, skenario juga. Satu tadi sudah harus di Yerusalem, saudaraku, dan harus pada hari Paskah, bukan pada sembarang hari. Harus pada hari Paskah, hari raya roti tidak beragi. Karena apa? Untuk menggenapi simbol anak domba yang ada di perjanjian lama, darah anak domba yang menjadi simbol di perjanjian lama, itu harus digenapi oleh Yesus, maka harus terjadi pada Paskah. Hari raya roti tidak beragi di perjanjian lama itu adalah simbol domba dan darah domba. Di perjanjian baru itulah Yesus, anak domba Allah. Momennya harus pada Paskah. Jadi bukan sembarang waktu. Ya. Haleluya. Kemudian ya, itu sebabnya juga mengapa Yesus beberapa kali itu luput dari ancaman kematian daripada orang Farisi sebelum penyaliban. Ya, Yohanes 8 ayat 58. Kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, Aku telah ada. Lalu orang-orang Farisi pada waktu itu mereka mengambil batu dan untuk melempari dia, tetapi Yesus menghilang dan meninggalkan bait Allah. Seandainya dia dilempar pada waktu dan mati, ya, tidak jadi penyaliban. Tapi terjadi keajaiban, dikatakan bahwa tiba-tiba Yesus menghilang dan meninggalkan bait Allah. Karena memang matinya pun harus disalib, bukan dirajam. Ya, Yohanes 10 ayat 31. Ya, 2 kali Yesus hampir dilempari batu. Ayat 31, sekali lagi orang-orang Yahudi mengambil batu untuk melempari Yesus. Yohanes 10 ayat 31 tadi, ya. Kata Yesus kepada mereka, banyak pekerjaan baik yang berasal dari Bapakku yang kuperlihatkan kepadamu. Pekerjaan manakah di antaranya yang menyebabkan kamu mau melempari aku dengan batu? Yesus menjelaskan panjang lebar. Ayat 39, sekali lagi mereka mencoba menangkap dia, tetapi ia luput dari tangan mereka. Jadi udah pegang batu mau lempar, tiba-tiba dan mau tangkap dia, ia luput. Karena memang jalan matinya itu harus salib, bukan dirajam. Ya, jadi kenapa matinya 33,5 tahun? Ya, karena kalau misinya sudah terpenuhi, yaitu sudah ada regenerasi untuk melanjutkan misi, ya, dan tiba pada momen Paskah, ya, maka dari situlah dia dibunuh, ya, dan bukan untuk menghindari pernikahan seperti yang diucapkan oleh Pak Ahok, ya, pada waktu itu, ya. Oke, selanjutnya Bapak Ibu sekalian, ya. Nah, kemudian juga itu juga alasannya kenapa beberapa kali Yesus melarang orang-orang yang dia sembuhkan untuk memberitahukan kepada orang lain.
tentang dia. Matius 12 ayat 14. Lalu keluarlah orang-orang Farisi itu dan bersekongkol untuk membunuh dia. 15. Tetapi Yesus mengetahui maksud mereka lalu menyingkir dari sana. 16. Ia dengan keras melarang mereka memberitahukan siapa dia. Kepada orang-orang yang dia sembuhkan, ya, dia melarang keras mereka untuk memberitahukan tentang siapa dia. Karena jangan sampai ya dia mati sebelum waktunya, atau jangan sampai dia mati bukan pada momen Paskah. Jadi ya jalan hidup Yesus itu sudah ditentukan. Ya, cara matinya di mana, bukan dirajam tapi disalib pada momen apa, yaitu Paskah. Semuanya sudah ditetapkan. Jadi sekali lagi bukan untuk menghindari kemungkinan menikah pada usia 40 tahun. Saudaraku, ya. Nah, jadi apa yang dikatakan oleh Pak Ahok tentang kemungkinan Yesus menikah itu sama sekali tidak benar. Tidak ada dasar sama sekali. Ya, karena itu kiranya setiap kita menonton, ya, kembali kepada firman Tuhan, kemurnian firman Tuhan, dan kita tidak boleh mengkompromikan firman Tuhan berdasarkan asumsi-asumsi kita hanya untuk melakukan pembenaran terhadap apa yang kita lakukan dalam kehidupan kita. Ya, semoga video ini menjadi jawaban, menjadi inspirasi dan berkat bagi kita semua. God bless you.